inderanya banyak, itu ingatnya akan semakin cepat. Kalau baca buku di batin, itu cuma otaknya yang bekerja. Kalau baca buku sambil dibaca pakai suara, mulut dia ini baunya pas itu kan gitu. Betapa informasi itu nempel di otak kita melalui indera-indera itu tadi. Jadi ketika lagunya didengarkan, terus kemudian ingat kejadiannya, itu sangat wajar karena memang cara kerja otak seperti itu. Biasanya nih Gus, biasanya nek sing lagi seneng mendengarkan lagunya, ingetnya nadanya. Nek wonge lagi sedih, yang inget liriknya. Biasanya seperti itu. Coba kalau ada apa perhatikan, kalau lagi sedih patah hati dengerin lagu, yang didengerin apa ya? Liriknya pas karo lagu gitu. Nek lagi seneng, yang penting jingkrak-jingkrak. Lirik apa? Ojo banding-banding ki ora peduli Mas. Lirik inferior enggak masalah. Wis aku dadi wong kalah ra apa-apa, sing penting goyang-goyang. Padahal bojone elek Gus yo. Padahal elek, tapi gitu memang apa namanya secara psikologis seperti itu. Kalau manusia lagi seneng yang didengerin nadanya, kalau lagi sedih yang didengerin liriknya. Atau orang yang lagi tafakur biasanya dengerin liriknya. Karena dia pengen mengolah informasi. Nah, ruang rindu itu sendiri prosesnya memang pada proses, sebenarnya justru proses spiritual. Kadang kita merasa dekat sama Tuhan, terus kadang-kadang kok jauh sama Tuhan. Gimana nih ini? Pak pernah merasakan itu enggak? Karena pengennya cedak terus, tapi kadang-kadang kok terasa jauh seperti itu. Gimana ya? Kenapa ya? Pak Tuhan marah ya? Dan saya nggak percaya Tuhan marah. Saya lebih senang Tuhan yang maha pengasih penyayang daripada Tuhan yang marah sama saya. Pengennya dikasih Tuhan, sehingga saya belajar. Kalau Tuhan sedang dekat, terasa dekat, Tuhan sedang mengajarkan kemesraan. Kalau Tuhan sedang jauh, Tuhan sedang mengajarkan kerinduan. Jadi ruang rindu adalah keadaan di mana kita merasa jauh sama Tuhan, tapi jangan sedih karena Tuhan sedang mengajarkan agar kita rindu sama Tuhan. Kan gitu. Jadi di daun yang ikut mengalir lembut terbawa sungai ke ujung mata. Di daun yang ikut mengalir lembut itu seperti daun di atas sungai yang mengalir tanpa bisa dia tahu, bisa mengarahkan dirinya, karena semua yang hidup mengalir ikut di aliran yang sudah dibuat oleh Gusti Pangeran. Sampai ke ujung mata entah kemana, kehidupan berjalan begitu saja. Dan aku mulai takut terbawa cinta, menghirup rindu yang sesakkan dada. Ngerasake ora? Eling sing biyen-biyen ngerasake. Kalau lagi rindu luar biasa sesek dadane. Sesek saking rindunya. Kalau sekarang mungkin Anda merasakan kalau lagi kangen WA centang biru sudah dibaca tapi nggak bales-bales, sesek hatine rasane. Sesek apa to iki? Piye to iki? Sesek. Cinta itu menyenangkan, tapi ketika kerinduan datang dan tidak dijawab itu menyesakkan, kadang-kadang menakutkan. Jadi cinta itu tidak selalu indah tapi juga mengandung resiko. Resikonya adalah kerinduan yang menyesakkan dada itu. Ngirup rindu yang jalanku hampa, tapi gini juga, jalanku hampa, terasa hampa karena kerinduan yang tidak terjawab. Dan aku menyentuh dia, zat yang tidak pernah meninggalkan. Yang kalau kita WA mesti bales, ya WA-nya cara yang berbeda ya. Menghirup rindu yang seakan dada, jalanku hampa dan ku sentuh dia, terasa hangat di dalam hati. Tapi ku pegang erat, pengen deket terus, dan ku halangi waktu, tak urung jua. Kadang-kadang ku lihatnya pergi karena sedang mengajarkan kerinduan itu. Urip ki nek ora ono kerinduan ki bosen mesti wis ta. Ketemu terus kowe meneh, apalagi kalau rumahnya seri SSSSS itu ya, sangat kecil, situ lagi ketemunya ya. Terus lirik berikutnya apa? Tak pernah ku ragu dan selalu ku ingat
kerlingan matamu dan senyuman hangat. Tak pernah aku ragu dan selalu ku ingat kerlingan matamu dan senyuman hangat. Terus terusannya gue lali aku malah. Saat itu aku takut mencari makna. Tumbuhkan rasa yang sesakkan dada. Sama, semua rasa yang muncul itu menyesakkan dada. Karena kalau tidak menyesakkan dada, tidak jeru sebenarnya. Selalu seperti itu. Semua hal di dunia itu selalu seimbang antara kemungkinan dan resikonya. Selalu. Ono senenge, ono orane, ada resikonya selalu. Ada yang resikonya rendah, hasilnya juga rendah. Ada resikonya tinggi, hasilnya juga tinggi. Semua pasti seperti itu. Di dunia yang bisa kita lihat ini, baterai aja ada dua, positif negatif. Kalau cuma sendirian nggak bisa hidup. Ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang, ada dingin, ada panas, ada bahagia, ada sedih, ada dekat, ada jauh, ada rindu, ada mesra, dan seterusnya. Memang kita hidup di dunia yang penuh dinamika. Tapi ketika kita punya ruang rindu yang bisa bertemu kapan saja, dinamika itu menjadi indah. Karena semua bisa disimpan dalam ruang rindu yang bisa kita kenang kapan saja. Kurang lebih seperti itu maknanya. Semoga bisa menjadi, karena sebenarnya yang kita miliki yang kita pakai setiap hari kebanyakan itu ruang rindu. Apakah Anda bertemu dengan orang tuamu setiap saat? Setiap saat? Dalam 24 jam berapa ada nggak 6 jam terus sama orang tua misalnya? Tapi orang tua tetap hadir. Iya enggak? Di mana itu? Di ruang rindunya tetap hadir. Pada kalimat yang kamu ucapkan, orang tuamu pendidikannya hadir. Pada perilaku yang dilakukan, orang tua hadir. Jadi ruang rindu itu sebenarnya sangat-sangat kita alami dalam kehidupan. Cuman sok-sok lali, padahal disitulah tempat kita juga bertemu dengan diri kita sendiri, bertemu dengan ilah dengan penuh kemesraan. Semoga kita selalu bisa menjaga ruang rindu kita masing-masing dengan senyuman, dan saling memberi ruang rindu saudara kita, orang lain dengan senyuman juga, sehingga kita selalu dikenang sebagai orang yang menyenangkan. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Atur suwun.